Selamat pagi jemaat sekalian, kita bertemu kembali dengan Lilin Pengharapan yang agak berbeda karena mulai hari ini selama hari-hari menjelang turunnya Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, kita menggumuli tentang doa-doa para tokoh Alkitab. Seperti para murid, mereka berhimpun setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem, belajar firman Tuhan dan berdoa, lalu diutus di tengah-tengah dunia setelah Roh Kudus dicurahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, menguatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal 19 ayat 29, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara-saudara, kita mengenal Abraham dengan luar biasa. Kisah Lot menggambarkan Abraham yang menaikkan doa syafaat, yang berjuang berdoa untuk orang yang dia kasihi, yaitu Lot. Doa syafaat sangat berguna untuk menolong seseorang. Abraham berdoa supaya Lot terlepas dari hukuman yang harus diterimanya. Sebagai umat, kita diharapkan selalu mengadakan doa syafaat untuk menolong sesama kita, bangsa kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Apalagi di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Kita harus banyak berdoa, menaikkan doa-doa syafaat. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, untuk bangsa kita, dan untuk sesama kita yang membutuhkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita membayangkan cerita Alkitab hari ini seperti situasi dalam sebuah pengadilan. Kota Sodom dan Gomora itu didakwa. Allah sebagai hakim, jaksa, penuntut diperankan oleh banyak orang yang berkeluh kesah tentang kota itu. Dan Abraham tampil membela yang tertuduh dengan argumentasi yang sangat gigih. Keberaniannya mengagumkan. Abraham melakukan tawar-menawar dengan Tuhan tentang jadi atau tidaknya hukuman atas Sodom dan Gomora itu. Dan akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan antara Tuhan dengan Abraham. Hukuman terhadap Sodom dan Gomora tetap dilaksanakan. Tapi Allah menyatakan kemurahan-Nya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Allah pun menjalankan misi penyelamatan kepada Lot dan keluarganya. Kenapa Allah menyelamatkan keluarga Lot dan Lot? Tuhan ingat seruan Abraham. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Allah mengingat iman Abraham. Allah mengingat Abraham yang demikian tekun memohon kepadanya dan berharap kepadanya. Saudara-saudara, pertanyaan adalah kenapa Tuhan mengingat doa Abraham? Jelas kita tahu jawabannya. Tuhan mengingat Abraham karena iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Abraham. Dalam kitab Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Pertama ayat 19 dan 20 berkata, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara-saudara, gambaran iman dari Abraham. Abraham adalah tokoh yang luar biasa. Abraham adalah tokoh iman yang luar biasa, bapak orang percaya. Iman Abraham diawali dengan ketaatan. Karena iman Abraham taat, walaupun ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham dipanggil keluar dari dunia yang mapan, diutus keluar untuk melangkah mengikuti Allah. Inilah langkah pertamanya,
meninggalkan dunia dan taat kepada Allah. Dia percaya berarti berangkat dan berada di tengah jalan. Dia tidak tahu kemana dia pergi, tapi dia memutuskan untuk meninggalkan masa lampau, untuk menuju ke masa depan. Itulah iman Abraham, diawali dengan ketaatan. Abraham juga telah berfirman, Tuhan juga telah berfirman kepada Abraham bahwa nantinya ia akan menjadi bapa banyak bangsa dan keturunan yang begitu banyak yang tak terhitung. Tetapi secara manusia nyaris mustahil karena usianya sudah sangat tua. Ayat 19b, udah 100 tahun dan istrinya pun sudah tua dan mati haid. Tidak ada dasar untuk berharap. Ayat 18. Memang secara manusia sudah tidak ada dasar baginya untuk berharap memiliki keturunan. Tetapi Abraham sungguh-sungguh terus berharap kepada Tuhan. Usia sudah mencapai 100 tahun, belum ada anak dan istri. Dan sungguh-sungguh kita bisa melihat ayat 19, iman Abraham justru tidak menjadi lemah dan semakin kuat. Iman Abraham bertolak belakang dengan kondisi fisiknya. Imannya justru semakin meningkat ke tingkatan di mana ia tidak bimbang dengan janji Allah yang sudah dinyatakan Allah kepadanya dalam ayat 20. Ia tidak bimbang dalam imannya. Justru imannya semakin diperkuat karena dia tahu dan yakin Allah yang dia sembah itu Allah yang mampu melakukan dan melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Saudara-saudara, Tuhan memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Tuhan jauh lebih besar daripada pikiran kita, dari masalah kita. Tuhan kita punya kuasa untuk melakukan apapun yang telah dijanjikan kepada kita. Itu sebabnya kita belajar dari Abraham. Dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Imannya yang menjadi dasar Tuhan mengabulkan doa syafaatnya. Sebuah buku menggambarkan langkah-langkah iman dari Abraham. Iman Abraham adalah percaya berarti berangkat, berada di tengah jalan, di tengah-tengah situasi yang dia belum tahu. Percaya berarti pengorbanan. Dia lepas dari kepastian bersama dengan orang tuanya. Dia mengembara, bahkan dia mengorbankan anak-anak yang dia kasihi dalam Kejadian pasal 22. Abraham juga punya iman percaya berarti kebangkitan memulai sesuatu yang baru. Ur, negeri yang terkenal itu ditinggalkan oleh Abraham. Dan dia pergi ke negeri yang baru. Percaya berarti kemenangan. Kemenangan yang mengalahkan dunia. Abraham mempercayakan buat biarpun bertentangan dengan segala yang dilihat dan dialami. Mata iman yang melihat sesuatu yang lain. Percaya adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya adalah percaya di tengah-tengah kegelisahan. Dia percaya di tengah-tengah kegelisahan artinya bahwa dia sungguh-sungguh yang melindungi adalah Tuhan. Dan dia berjuang menjadi percaya dan yakin Tuhan akan menopang dirinya. Saudara-saudara, doa syafaat yang dinaikkan Abraham karena dia beriman penuh kepada Tuhan. Mari kita belajar dari doa Abraham. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya, kami ingin memiliki iman seperti Abraham. Kami ingin selalu menaikkan doa-doa syafaat kami bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.